istilahnya juga main di ranahnya nasionalis. Kalau kayak gitu udah tidak relevan lagi sesungguhnya menggunakan platform Islam dong. Sesungguhnya ya partai politik sudah tidak bisa lagi menjual Islam sebagai komoditas begitu. Ya, kalau kami menilainya bahwa Islam itu adalah universal. Kami tidak bermain dalam tataran simbolis, tetapi tataran kinerja. Ayo buktikan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Kita berikan kesejahteraan, kita berikan good governance, kita bersihkan negara dari korupsi, kita perangi para pembalap liar, dari yang kecil-kecil kita bersihkan lingkungan. Tapi saat yang sama, mari tingkatkan akhlakul karimah, amanah, kemudian penolong, pelayan, yang tidak harus kita mengangkat bendera Islam besar-besar. Karena masyarakat makin tahu yang mana sebetulnya yang diperlukan gitu. Bukan jargon, bukan simbol. PKS bendera Islam bukan tuh dari segi simbol. Ka'bahnya masih ada gitu ya. Terus bendera PKS bukan bendera P3. Iya enggak, kita kan Ka'bah. Ada Ka'bah. Ka'bah. Yang Ka'bah ada bulan sabit. Justru kita. Tapi bulan sabitnya adu punggung. Nanti diterangin dah yang gitu dah. Bagaimana kemudian kita kembali ke masalah tokoh. Pertama ada isu begini. Tokoh ya seperti yang Pak Ikrar bilang tadi. Tidak ada tokoh yang memberikan semacam pencerahan atau tokoh yang benar-benar sangat diidolakan atau tokoh yang benar-benar menjadi tokoh nasional begitu. Kebanyakan tokoh kemudian pada akhirnya memecah belah kekuatan Islam itu sendiri dalam politik. Bahkan belakangan ini kita lihat sejumlah tokoh lompat dari partai Islam ke partai nasionalis begitu. Itu bagaimana fenomena itu? Ya, yang jelas Bang Ridwan juga pindah dari P3 ke Golkar. Enggak jadi. Saya diklaim oleh mereka. Oh gitu. Tapi enggak. Saya biarin aja itu waktu istiqomah. Enggak, saya enggak pindah. Nah, jadi kalau buat saya ya, memang sangat sulit bagi partai-partai Islam untuk kemudian bisa mendapatkan suara tambahan di luar konstituen itu. Ya. Saya beri contoh misalnya ketika PKS berupaya untuk mendeklarasikan dirinya atau memproklamasikan dirinya sebagai partai yang inklusif di Bali, ya, itu kan sebagai akibatnya kan pendukung PKS yang murni itu juga mulai angkat kaki. Jadi pilkada DKI kemarin itu menjadi satu bukti betapa juga ada yang hilang dari pendukung PKS atau konstituen PKS yang murni itu ya. Jadi pengurangan dari 18% pemilu legislatif menjadi 11% itu kan bukan suatu yang murah. Kita sangat pendek ya, 3 bulan saja. Tapi saya cuma mau ke Aji dulu, fokus kepada hasil survei kita gitu ya. Yang menarik di Aji, salah satu sebab Aji itu apa? LSI, sorry namanya gitu ya, LSI. Bang Ridwan kenalan itu. Jadi yang menarik dari 4 faktor tidak ada faktor tokoh di situ. Buat saya ini questionable. Karena mestinya salah satu yang membuat naik turunnya partai itu adalah adanya tokoh. Nah, ketika itu tidak ada, sehingga pertanyaan saya lagi-lagi desain dari metodologi surveinya itu ada tendensi tertentu atau tidak? Itu. Anda tuh sebenarnya diarahkan atau mengarahkan diri karena alasan atau apa? Nanti dijawabnya sesaat lagi, kami akan kembali.